Sebenarnya juga dulu sempat untuk menjaga citranya, ya dia adalah. Gue tanya, kamu bersedia nggak ngasih info? Dia kayak takut-takut soalnya di belakang dia ada Arka. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif eksplisit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Di balik pemakaman yang sunyi dan sakral, makam, sebuah tempat yang identik dengan keheningan, perpisahan, dan akhir dari perjalanan hidup manusia. Namun, dalam berbagai kepercayaan yang berkembang di Nusantara, makam dipercaya bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir. Ia dianggap sebagai ruang yang berada di antara dunia manusia dan alam yang tak kasat mata. Dari sanalah lahir berbagai kisah tentang sihir tanah kubur. Sebuah praktik yang menurut cerita masyarakat memanfaatkan tanah makam sebagai media ritual santet, penglaris hingga pesugihan. Di balik kisah-kisah tersebut terdapat satu istilah yang jarang dibahas namun menyimpan banyak misteri. Makam Wuruk. Sebuah nama yang sejak lama dikaitkan dengan makam yang tidak selesai, liang lahat yang batal untuk digunakan, atau tempat yang dipercaya memiliki makna khusus dalam tradisi mistis Jawa. Pertanyaannya, benarkah semua itu hanyalah mitos yang diwariskan secara turun-menurun? Ataukah di balik cerita sihir tanah kubur ini masih tersimpan sebuah misteri yang belum banyak diketahui oleh masyarakat? Simak selengkapnya akan kami kupas tuntas dari sudut pandang supranatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mokal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Will di samping gue, ada Jesslyn, dan kita kedatangan plus 2 bintang tamu yang sangat luar biasa. Aduh, ini satu ini adalah multi talenta dan lagi menjadi bahan bincangan di dunia perfilman Indonesia. Wah gila, saking multi talentanya katanya karirnya dia tuh ada yang lebih ke arah pole dancer ya. Go dancer juga ada. Waduh, tapi sempat shuffle dance juga katanya ya. Dance cover K-pop sih. Dance cover K-pop, oke. Hancur branding gua, puas lo, puas. Plus welcome 0 point. Thank you. Dan salah satunya lagi, ini adalah aktor lawas banget yang pasti kalian kenal juga. Udah membintangi banyak judul film, sinetron, pokoknya intinya di dunia seni peran. Dia ini luar biasa banget. Please welcome Revaldo. Halo bro, sehat? Alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Nah, kedatangan mereka berdua hari ini ingin mempromosikan juga nih salah satu film terbaru dari lu ya Jar ya? Ya. Yang berjudul apa Jar? Sihir Tanah Kubur. Sihir Tanah Kubur. Yang dimana yang gua ketahui Sihir Tanah Kubur ini sebenarnya adalah sebuah hal yang sangat-sangat well known bagi masyarakat Indonesia. Ya. Setuju gak sih Jar? Setuju. Nah, Sihir Tanah Kubur dalam film ini bagaimana nih? Lu mengambil perspektifnya atau sebenarnya apa sih?
Kita berangkat dari ADS dasarnya dulu ya. Jadi dari aku nulis banyak cerita-cerita horor di Twitter gitu, entah tentang pesugihan, persekutuan, ataupun tentang yang berkaitan perang santet, usaha apapun itu mereka punya satu kesamaan benang merah yang sama, yaitu ada media tanah kubur. Entah itu digunakan di pelakunya ataupun terdapat di rumahnya korban. Aku penasaran kenapa sih tanah kubur, ada apa sih gitu. Kebetulan waktu itu kita lagi ada riset di salah satu kota di ujung timur Pulau Jawa, ya sebut saja Banyuwangi. Itu kota indah banget, keren banget gitu kan. Waktu itu gue lagi main-main, lagi riset ke Alas Purwo. Kebetulan yang mengantarku pada waktu itu bilang, "Pak, ada satu media sihir tanah kubur yang memang itu nggak perlu ajian apa-apa, nggak perlu gimana-gimana, cukup ambil niatnya apa, itu paling ampuh dan paling mematikan. Namanya makam wurung." Makam wurung. Ya, jadi sebuah media sihir yang dia tuh berasal dari sebuah makam yang dikosongkan. Jadi dia udah ada makamnya dibongkar. Kan sebenarnya di Islam pun gak boleh bongkar makam sembarangan kan. Betul. Kenapa kayak gitu? Karena energinya si jenazah itu udah bercampur dengan tanah. Yang konon itu kalau digabungkan itu kayak ada zat tertentu yang bisa dijadikan buat perantara atau media sihir. Oh, apalagi sama si dukun itu plus diritualin kali ya. Ya, Jadi makin kuat, diritualin. jadi di boosting, di enhance. Iya, dan tapi nggak semua type tanah kubur itu bisa dipakai buat media sihir. Ada tertentunya, entah itu dia makam keramat, entah dia makam dari orang yang kesambar petir yang gue tahu ya, atau makam orang-orang yang memang punya keistimewaan tertentu, baik dari wetonnya ataupun tanggal lahirnya, kepercayaan hitungan seperti itulah. Oke, ya sih gue sering dengar kayak gitu sih. Yang diincar tuh biasanya misalkan cewek tapi yang masih kayak dia lagi hamil tapi belum lahir. Itu di Thailand tuh. Banyak dicari tuh. Ada banyak dicari gitu kan. Kayak gitu-gitu ya. Tapi kadang kita kan suka nemuin kok korban-korban, entah itu pelet, entah itu santet ya, kan suka nemuin kayak buhulan di kain. Itu di dalamnya itu kan ada tanah. Dan kenapa selalu ada tanah? Itu sebenarnya gue pengen tanyain sih, datang ke sini ke Detektif Astral. Nanti ya kita coba tanya, kita validasi lagi nih sama tim Detektif Astral. Gue agak ke samping sedikit, ada Revaldo di sini. Wih, bro, di sini lu memerankan siapa nih bro? Karakternya seperti apa juga? Mungkin boleh lu spill dikit. Di film Sihir Tanah Kubur karakter gua namanya Asar. Asar itu Sebelum maghrib. iya sebelum maghrib. Iya. Asar sebelum maghrib memang. Dia itu adik dari kiai yang memimpin pesantren ini. Tapi dia saingan, dia ceritanya gitulah, saingan saudara lah. Saingan saudara. Yang punya beda sudut pandang. Memiliki beda sudut pandang. Perspektifnya beda lah. Ya. Kalau spill lebih jauh nanti spoiler. Weh. Ya gimana, gue sih terserah dia. Gue sih setelah Pak Aram. Jangan dong. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin sihir tanah kubur ya, kenapa dari kita pun juga agak oke nih yuk ke DA gitu kan. Karena dari pengalaman kita bertiga juga ya, Bro Will dan juga Jesselyn ya. Mungkin nanti lu boleh kayak first impression tentang sihir tanah kubur, tapi seingat gua kita pernah mengalami kasus-kasus yang dimana kita ketemu klien yang mereka kena serangan dari medianya sihir tanah kubur. Iya. Ingat gak lo? Nah, mungkin lu bisa remind sedikit atau plus lu first impression. Jadi ini Bro Rivaldo belum pernah denger. Jadi waktu itu DA pernah nanganin kasus di Tasikmalaya. Klien kita itu buka minimarket. Cuma minimarket dia biasa kalau buka minimarket itu kan selalu ada konsultannya. Jadi misalnya nih lu buka di daerah sini, penduduknya daya belinya berapa, dikasih indeks berapa, pokoknya nanti statistiknya lu tumbuh berapa. Dalam 3 bulan pertama bukannya naik malah ngedrop. Terus dia telepon, klien kita telepon sama yang lain yang punya minimarketnya juga, nggak turun. Padahal jaraknya cuma kayak bangsa berapa kilometer doang. Kan minimarketnya di mana-mana lah ya. Ya bentar-bentar Indomaret, Alfamart, Indomaret nih ya. Dia memiliki lebih dari satu minimarket. Lebih dari satu. Jadi dia bisa ada pembandingnya. Iya, tapi yang satu ini di daerah satu ini nih kok dibilang ngedrop sendiri. Dan kalau tanya orang tuh kayak nggak tahu ada minimarket di situ. Kayak emang ada minimarket ya? Lewat aja, jadi penjualan ngedrop banget. Begitu DA ke sana, ya memang itu kayaknya diguna-guna. Dan ujung-ujungnya ada memori tanah juga. Aku lupa Jess itu tanah kubur atau apa ya, tapi tanah. Dan menurut kesaksian dari para pekerja-pekerjanya memang sekali 2 kali atau mungkin beberapa kali ada yang lemparin tanah gitu loh.
efek itu aneh. Efeknya bukan si klien jadi sakit, tapi bisnisnya jadi ya begitu. Itu aneh itu. Nggak kelihatan ya padahal buka gitu. Nggak kelihatan. Betul. Tapi kalau kelihatannya baju, kalau nggak salah itu namanya Tanah Abang. Ya, Bener dong. Iya, bener. dong. Apalagi mau lebaran, macet no. Ya kan orang beli baju baru gitu. Oke, Jess. Lanjut. Kalau kamu gimana nih soal mungkin first impression tentang sihir tanah kuburnya sendiri sebagai sebuah media. Kamu mungkin ada first impression, Jess? Oke, tadi awalnya teman-teman aku sempat dapat vision bahwa tanah kubur gitu ya khususnya itu kan sebenarnya udah bekas dari ya. Dan cairan atau biasanya kita bilangnya tuh danur. Danur. Jadi cairan yang keluar gitu dari tubuh yang membusuk. Nah, cairan ini yang menyatu dengan tanah itu entah kenapa ada energi tertentu. Terlebih-lebih kalau misalnya ini dulunya semasa hidup itu orangnya misalnya negatif. Oke. Atau enggak mungkin kebalikannya. Misalnya let's say dia adalah seorang petapa. Energinya tuh nular. Jadi tergantung yang siapa di situ ya. Tergantung, betul. Tapi bagaimana dengan yang nggak jelas, bukan nggak jelas ya apa ya, kayak atau apa, atau yang kayak Jero bilang tadi gitu. Sambar petir. Nah, tapi sebenarnya itu semua tuh base-nya sama kan? Apa tuh? Yaitu Yes. ditambah, aku juga tadi sempat dapat vision kaki-kaki. Kaki-kaki ini adalah orang-orang yang berkabung karena keluarga mereka atau kerabat mereka itu Berduka gitu. berduka. Dan energi duka ini menyerap. Si tanah ini menyerap. Yes. Oke. Jadi, bayangin ya, kalau suatu usaha ditaruh tanah kubur, usaha itu yang seharusnya hidup jadi mati. Make sense. Jadi energi duka plus energi kematian gabung jadi satu. Plus ditambah kalau ada orang pinter yang Minum tolok angin. Oh bukan. Yang apa tuh? orang Bentar, pinter. benerin mic dulu ya. Kalau ada orang pinter yang meritualkan, jadi energinya tuh kebus. I see. Apakah ada entitas di dalam tanah tersebut juga yang membus juga lagi, Jess? Bukan Biasanya? entitas, lebih ke arah energi. Energi. Tapi tergantung ya. Ini Tergantung. misalnya di kuburan itu, let's say di sekitar situ ada arwah yang merasa, loh itu kan masih area kuburan gua nih gitu. Terus dia nggak terima. Nah dia bisa aja tuh, misalnya datengin si dukun atau praktisi. I see. Itu Jadi bisa depends terjadi on juga. Dukunnya juga sih ya. Ya, Benar. Oke. Nah, balik lagi ke lu, Jer. Tapi kalau dari yang Izeknya lu tadi ini nih kan konsepnya tadi itu kan lebih ke arah usaha. Nah, kalau yang lebih ke arah santet dan lain-lain, itu tuh cerita apa yang lu dapat juga, Jar, dari hasil mungkin ya research lu dalam menulis Makam Wurung ini? Sebetulnya kenapa tanah kubur yang aku temukan itu disebut sebagai tanah paling mematikan? Jadi tuh yang terjadi adalah setelah malam-malam dia ini dipanggil sama bapaknya. Bapaknya kebetulan adalah seorang bisa dibilang pemuka atau tokoh lah di desa tersebut. Habis subuh biasanya ada ajian, ini enggak manggil dia gitu kan. Kenapa Pak? Iku makam nenek tolong dijaga. Kenapa? Iku makam murung Makam murung itu apa? Ternyata ada seorang yang memindahkan jasad neneknya itu ke suatu tempat yang nggak tahu di mana. Itu jadi kekhawatiran si bapaknya ini. Ini jangan sampai ada yang tahu, karena kalau ada yang tahu ini bisa dimanfaatkan untuk media sihir. Maka dijaga lah sama dia tuh, dibikin kerangkeng apa supaya nggak ada yang masuk. Tapi nggak lama dari situ desa itu tuh jadi kayak banyak kejadian aneh. Banyak yang kena, kita nyebutnya pagebluk ya, karena banyak yang sakit tiba-tiba. Ya nggak, terus ada banyak yang konflik di desa tersebut. Pas dia curiga, dia cek ke makam itu semacam kayak ada orang yang mencuri niat banget sampai dia tuh ngegali dia ngegali tanah di sekitarnya karena jaraknya nggak terlalu jauh gitu kan sama di pembatasnya dia buat nembus, jadi bolong dalamnya. Seniat itu gitu buat nyolong tanah itu. Kayak, bikin terowongan gitu Pak. Keren ya, udah Itu kayak dia, gue kayak Manihes ini. kenapa apakah sepowerful itu tanah makam tersebut gitu kan sehingga dicuri. Tapi memang katanya saat itu desa tersebut jadi kayak kenapa gebluk gitu deh.
Tapi ini based on true story di yang tempat yang lu research itu di daerah Banyuwangi. Iya, tapi film Sihir Tanah Kubur ini nih bukan cerita tersebut. Gue mengambil elemennya, Oh, elemennya media sihirnya, dari situ, gitu. media sihirnya yang kemudian kita fabrikasi ke dalam sebuah cerita. untuk bisa dinikmati. Ya, Oke, keren. Nah, ke Revaldo deh. Wes, asik. Aduh. Nih, gue nggak tahu ya. Tadi kan di belakang layar, di belakang layar. Jadi Revaldo ini nih ternyata nih termasuk sosok yang pemberani. Kalau ada setan gue kejar gitu kan. Karena katanya dari kecil aja udah bersinggungan dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi gue nggak tahu dari lu ada cerita-cerita tersendiri gak sih tentang mungkin apa ya dunia-dunia supernatural kayak gini nih, Dok? Gue jujur gue nggak tahu cerita yang menarik apa yang enggak karena gue udah biasa aja. Udah sampai titik yang luar biasa deh kalau lu ceritain ke orang-orang, ke teman lu kayak anjrit seriusan lu Oh berani? yang paling parah ya, ya. di Gunung Rinjani sih. Oh, Rinjani. Oke, kenapa tuh? Jadi kita tuh syuting di Lombok. Terus sutradaranya bilang kayak kita masih ada budget, kita masih ada waktu, kita syuting di puncak yuk. Wih, Jadi semangat kan, jalan lah semua. Kita timnya 30 orang, porter sama ranger 3. Udah naik tuh satu malam 2 hari sampai puncak. Terus abis kayak gitu dari pas di puncak kita sempat syuting, tapi rangernya dapat kabar, wah cuaca buruk nih, badai. Kita putusin buat turun. Pokoknya semua perbekalan dibawa sama porter. Kita cuman bawa yang ada di kita. Itu dari jam 3 sore kita harus terus langsung, nggak ada nginep, nggak ada apa, sampai turun. Pertamanya seru ya, turun jam 11 malam dong. Kalian gak usah pulang, temenin saya aja di sini. Itu siapa yang ngomong? Yang nunggu gunung ya? Semua denger atau gimana? Semua. semuanya Pas lagi ngumpul atau gimana? Jadi kan dibagi 3 tim kan? Satu ranger 10 orang ke belakang, Iya. ya kan? Jadi dibagi 3 tim. Nah, pas bagian tim gua, ya kan? Itu jadi sebelum kita naik itu disebutin sama orang-orang situ ada satu kata, satu nama, itu nggak boleh disebut. Kalau disebut dia datang. Boleh dong, namanya siapa? Gak apa-apa, datang, kita seneng jadi konten dia. Bow lagi. Oh, jangan, gak mungkin lah. Ini yang punya gunung loh. Oh, siapa itu? Rinjani? Ya, bukan. Jani? Rin? Anti. Oh, Anti. ANTI. Dapat gak lo vibrasinya? Belum. Oh, belum. Belum. Anti. Gua Anti itu nama Gua Indonesia ya? merinding nih. Oh ya. Anti. Gue baru tahu ada nama anti itu Indonesia loh. Maksudnya Itu- nggak begitu iya. umum sih. Tapi Kalau Ranti, yang di depan Kanti, gua oke. itu namanya Rahmayanti. Rahmayanti. Gue panggilnya Rahma, tapi di rumah dipanggilnya Yanti. Oh. Pas kita turun nih kan, dia berhenti. Mah, lu ngapain berhenti? Jalan terus. Siapa? Kalian semua nggak usah pulang, temenin saya di sini. Oh. Lu jangan bercanda Rahma. Siapa Rahma? Saya Anti. Mampus lu. Oh jadi si teman itu agak semi kerasukan gitu ngomong gitu. Masukan. Kayaknya emang kerasukan sih, Oh. bukan semi lagi. Oke. Dia bilang kayak temenin saya di sini. Betul. Gitu. Dan lu tau pas pagi-pagi dia ngomongnya berubah ganti nama deh. Jadi Yanto. Udah tahu gua. Ya udah dari jam 11 tuh sampai kita turun tuh sampai kita nyampe base bawah tuh jam berapa ya? Sampai gerbang. Jam 3 lah sebelum azan. Itu tuh setiap kali dia nyentuh tanah masuk lagi. Nyentuh tanah. Apakah ini berkaitan dengan sihir tanah kubur? Karena kan yang punya gunung. Betul. Yang tanahnya dia gitu loh. I see. Nyentuh tanah maksudnya kayak dia ciakah gitu atau Nah, gimana? kayak tuh kan gue berantem tuh. Mm-mm. Berantem tuh cakar-cakaran segala macam ya kan. Itu acting atau emang? Dia kerasukan. Oh, elunya. Bukan. Oh, si temennya itu. Rahmayantinya itu. Ah. Udah capek pingsan ya kan. Ada anak art tuh. Masih apa gue lupa ya kan. Dok angkat dari tanah. Gue angkat pingsan. Oh. Sadar, bangun. Sadar dikit ya kan. Masukkan lagi. Oh, pas tidurin lagi. Oh, nyentuh tanah gitu. Udah kayak ajian rawa rontek aja. Udah deh. Sampai bawah tuh kita bopong. Kita Aduh, gotong. ngerepotin ya. Ya bukan lagi. Turun gunung bawa orang. Itu dia. Kita gantian sih. 3 orang gantian. Soalnya kalau dikena tanah kumat lagi. Wah itu kalau pas dari jam 9 dari kerasukan itu ya. Sampai bawah ya. Wah itu. Itu belum pernah konten. Yang nemenin turun. Buset. Kenapa tuh? Semua. Oh, semuanya.
Lu maksudnya yang tak terlihat kan? Yo, Kerasanya begitu ya. apaan nggak tak terlihat terlihat. Kelihatan Oh, semuanya, yoi. semua orang. Apa yang lu lihat? Wah banyak yang nongol, yang ngintip, yang ngikutin. Waduh, Di bukan gua doang ya, pohon-pohon, pinggir-pinggir Semua. gitu. Semua kru tuh. semua Gokil. dikawal turun karena ada anak kru itu ngumpetin Edelweiss. Oh, Ngumpetin apa sih? Edelweiss. Bunga. Bunga Edelweiss. Tahu lo Edelweiss? Tahu. Edelweiss. Udah jangan dibahas. Iya. Ada hubungannya dengan Bumble. Hah? Oh beda. Ini udah agak-agak personal nih. Iya. Oke, tapi dari yang cerita Revaldo tadi, dapat something nggak? Vibrasi. Itu kejadiannya kapan sih, Bro? Wah 2007. Wah, lama banget. Agak lama sih. Andai kata dia masih punya foto-foto pada zaman itu, Ada lihatnya di Facebook. Nggak Di Facebook. Boleh ngegali ntar. Facebook aja juga yang sulit. ngegali Facebook. Ada, tapi kita butuh lebih di amplify lagi energinya. Sekarang tuh kayak dari 1 to 10 kerasanya baru 3 gitu. Kita butuh lebih kuat lagi Tapi sinyalnya. ada yang kayak gitu. Kerasa Tapi sih, beneran terasa. kerasa, Ada. iya. Gila bisa sampai segitu. Cobain nih Kerinjani. Aduh, pengen bro. Kalau Gua mau nggak trip, pengen kalau mau dakinya. trip. Enggak, gue gak pengen dakinya. Tetap nggak ada tuh. Harus daki kan bro. Soalnya lu udah dakian. Ya udah. Nah, kena lu akhirnya. Jokes bapak-bapak, mau ikut nggak? Join brother. Enggak deh. No thanks. Aduh, dan tapi itu pengalaman lu waktu saat selesai syuting lah bisa dibilang ya. Nah tapi di saat lu syuting Makam Murung ini gitu kan, ada kejadian-kejadian aneh juga nggak Jar yang lu rasain? Ini kayak Valdo yang bisa jawab. Ya kan syutingnya di Pandeglang kan. Gue udah tau lah Pandeglang seperti apa ya kan. Terus tapi gue coba untuk sampai di sana, gue fokusnya untuk kerja lah, ngelakuin apa yang gue bisa. Dan gue mengalihkannya dengan bercanda segala macam, having fun lah, menikmati lah. Tapi yang justru pas udah kita beres tuh, pas udah rapi-rapi, udah beres, udah hampir hari terakhir. Hari terakhir gue cuma ngambil tas tuh ke ruangan yang biasanya kita santai gitu kan. Tapi nggak dikasih lampu, nggak ada apa-apa. Tuh baru tuh kerasa, ternyata kayak gini ya. Jadi itu kita tuh syuting di tempat yang memang itu bukan bekas ya, itu pesantren, kompleks pesantren, tapi karena dia punya gedung baru, dia pindah ke tempat baru. Jadi tempatnya udah kayak semi abandoned gitu lah. Jadi waktu gua datang survei itu udah kayak plafon-plafon copot, udah nggak terawat dan lain-lain. Itu bener-bener tim artistiknya gue shout out banget sih. Mereka bener-bener dekor ulang, set dressing ulang, itu jadi seperti yang dia di trailer ya. Jadi kayak gitu, nuansa jadi beda dan jadi wah, gue nyampe sana. Nggak tahu kenapa gue dari beberapa lokasi yang udah gue visit baru nyampe langsung gue mau di sini. Itu tempatnya keren banget. Itu kayak di tengah lembah, Bo. Kita dikelilingin pegunungan. Kalau ada sunset, sunrise lu bisa lihat tuh di antara pegunungan itu tuh. Shot bulan di film itu real kita ambil take karena tempatnya emang sebagus itu. Ya, tapi anginnya juga lumayan soalnya dua bukit kan. Masuk angin gak lu? Wah, wind tunnel. Wah, buset. Oh jadi orang pinter dong. Karena minum tolak angin. Betul sekali. Yuk endorse yuk, silakan. Tapi jadi yang gini kan gue tuh di film ini ada sebuah ritual yang gue tuh terinspirasi dari ritual yang memang beneran ada. Gitu, ritual di Banyuwangi namanya kebo-keboan. Itu ritual tuh buat gue tuh bagus banget, eksotis banget gitu kan. Itu gue suka nontonnya. Jadi gue coba adaptasi, gue masukin ke film ini dengan nama yang berbeda, fabrikasi tentunya gitu kan. Dan gue pengen orang-orang juga tahu ini ada ritual yang bagus banget loh yang kita punya loh. Gue pengen bikin performing art dalam film horor ini gitu kan. Itu kita lakukan ritual tuh di sawah ya. Di sawah bener-bener becek. Itu 3 malam hujan dan lain-lain, lumpur. Tapi itu orang-orang pakai buka baju gitu kan, saling bertabrakan sih itu. Nah, panjang kaki, dia kepleset, banyak lah di situ effortnya dalam 3 malam itu buat ritual di film itu. Habis itu gue baru tahu bahwa kita kan punya ada kayak kuncinya ya, bilang ternyata orang produksi tuh waktu mau izinnya buat bikin menyelenggarakan ritual seperti itu, karena kan gue pakai dupa beneran, gue pakai lagu-lagu yang emang gue semirip mungkin. Habis itu gue juga konsul sama beberapa teman praktisi buat bagaimana ini magisnya bisa tersampaikan itu di film ini. Gue pakai itu, izin dulu, minta beberapa biasalah sesaji kayak kulonun, ayam bekakak lah apa dan lain. Nah ternyata selama gue syuting 3 hari itu ada anaknya kuncian itu tuh kerasukan tiap malam, Bu. Tapi nggak ngasih tahu ke gue, karena ya biar fokus kali ya, fokus syuting aja gitu. Gue tahu begitu udah selesai gitu. Jadi kerasukan itu kayak
ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi ya kita melakukan ini buat sesuatu yang baik. Tapi di situ malah dia tuh kayak ngebongkar sesuatu lah. Gue nggak tahu apa yang ada di desa itu, tapi itu sesuatu yang jahat yang pasti. Oke. Energi jahat Heeh. yang memang melekat di desa tersebut intinya. Oh, Gitu. I see. Di tempat itu ya, setiap tempat kan ada aja ya. Ada aja. Energi buruknya ya. Heeh. Itu jadi kayak dia kayak memanipulatif buat meminta sesuatu sama manusia kayak kita. Iya. Gitu. Politik Jadi terpancing lama, dia, politik politik lama. setan Iya, gitu-gitu. Betul. Itu sih cerita selama syuting itu sih. Oke, jadi di lokasinya juga emang selain indah juga horor juga ya. Pawang hujannya itu temannya Valdo kebetulan kan sampai muntah darah. Uset, seriusan. Temen lu jadi pawang di situ nih. Oh enggak. Jadi gue tahu orang ini itu waktu gue syuting di Lombok. Oke. Sama teman-teman lah ya kan dari Pulau Jawa juga. Pas gue syuting ke Lombok gitu kan, gue ngelihat BMKG kayaknya hujan terus nih 5 hari ya kan. Gue tanya dong sama line pro-nya, Mas, ini kita banyak eksterior dari luar loh ini hujan terus. Tenang Mas, kita punya backup plan. Gue kirain backup plan-nya tuh kayak diganti tempat gitu ya, ganti set gitu kan. gitu. Enggak men. Bawang hujan. Tapi orangnya nggak di situ, Oh, di mana, Bro? di seberang lautan. Canggih banget. Itu hari pertama gue di bukit di Lombok ya kan. Itu gue udah lihat tuh awan tuh hitam tuh udah kayak terpal datang gitu kan. Terus Mas, hujan tuh, cepetan, tenang Mas, tenang. Dia telepon, video call, Sherlock ya kan. Terus ngelakuin apalah hal-hal itu. Ya, Tiba-tiba awan itu pecah men. Buka di situ tuh. Gue boleh nggak tahu nama orangnya? Canggih nih gitu. Woi, canggih men. Canggih. Lewat lautan. Biasanya kan kalau ya yang kayak gitu-gitu kan lawat-lawatan tuh sulit ya. Sulit. Dan itu terjadi syuting kita. Syuting kita kan gue udah pakai pawang hujan lokal. Iya. Cuman tuh kayak wah kok Nanggung. hujan. Jadi kayak diledek men, kayak Iya. hujan. Udah berhenti nih. Kita preps kan. Ayo syuting yuk. Udah ready semua yuk. Hujan lagi. Kayak diledek gitu loh. Terus si Valdo ngenalin sama nih, tapi dia jauh nih gitu kan. Enggak di sini. Oke. Tapi itu bertahan beberapa hari, Bo. Maksudnya bertahannya itu apa? Cerah. Oh, cerah. Cerah enggak hujan lah. Pas Bertahan. pakai Box lah. pawang Pakai pawang yang Valdo. dari. Iya. Bertahan tuh beberapa hari sampai akhirnya hujan tumpah, bener-bener tumpah banget kan. Wah, itu hancur. Parah dah. Udah Terus nggak ketahan itu. Gak ketahan. Gue bilang sama Valdo kan, gimana nih temen lu? Coba cek, bentar gue cek. Muntah darah. Siapa temennya yang pawangnya itu? Soalnya maksain ya. Enggak, ternyata dia bilang kalian cari ada nenek-nenek berambut putih itu kalian usir dari lokasi. Kita kan nggak tahu ya, namanya syuting kan clear area. Iya. Ternyata kita tanya sama anak lokasi, benar ada nenek-nenek rambutnya putih emang tadi kita suruh pinggir dia masuk ke lokasi. Wah disitu gue bilang gue nggak mau tahu, lu cari gitu kan. Dia cari ketemu, dibawa. Ternyata kata si pawangnya itu dia yang kalau karena kalian usir dia gangguin gue. Oh, gangguin syutingan lu. Gangguin gue, jadi hujan ini gara-gara itu. Akhirnya udah tuh neneknya suruh duduk diam, kasih makan, kasih kopi. Itu bro, Will, Jess, Ini nenek manusia. nenek manusia, Oke. rambutnya putih. Kayak dia tuh cuman abis dikasih kopi, dikasih makan. Gue ngeliat tuh awan tuh gelap. Ya bener-bener kayak tinggal tumpahnya doang. Dia cuman kayak ngusir kucing. Belah tuh, langsung terang. Si nenek atau si Si yang nenek. Oh, oke. Si nenek begini doang. Langsung. Kebelah awannya. I see. Gue langsung kayak wow. Udah tuh nenek kasih apa ini, kita kasih temen dia syuting. Minta Alphard gak dia tapi habisnya? Enggak juga sih. Ya kali gitu kan. Nggak bawa centengan ke tengah jalan sih ya. Tapi Jadi kita udah nggak- ada emas, Bo, 74 kilo. Waduh. Itu dia. Yang di resto itu ya? Oh, bukan. Tapi kita nggak expect dia orang bisa gitu ya, karena kalau dari kasat mata ya nenek pada umumnya aja ya gitu. Lu kalau tahu temen gue itu juga nggak expect. Iya. Iyo. Karena orang-orang yang begitu biasanya nggak mencolok. Nggak. Wah, yang bisa emang gak mencolok gitu kan. Tapi tiba-tiba nyolokin mata. Boy, bukan lagi. Hati. Aduh, oke, balik lagi ke lo deh, DA, ya kan, dari pengalaman dan lain-lainnya. Tapi kita balik lagi ke Sihir Tanah Kubur. Ya kan, tadi itu adalah pengalaman horor dari Revaldo sendiri dan mungkin pengalaman horor ataupun yang tidak bisa dilogikakan di dalam lokasi syuting saat Sihir Tanah Kubur, ya kan. Nah, Sihir Tanah Kubur ini sebenarnya tuh udah menjadi sebuah hal yang well known seperti yang gue bilang di awal gitu kan. Tapi pernah nggak kalian menemukan sihir tanah kubur lain gitu kan yang selain tadi tuh yang nutupin toko ataupun yang lebih ke arah sebenarnya penghabisan nyawa?
atau sihir? Kontak mau trip dulu ke Gunung Rinjani dulu, baru gue mau jawab. Enggak gitu dong. Gue jadi kayak anak kecil. Pernah, tapi di perkotaan, Bo. Oh, perkotaan. Tapi tenaganya nggak sekuat yang Tasikmalaya. Oh, yang Tasikmalaya sih kuat banget sih. Karena Kalimantan kan. Iya, Tasikmalaya Jawa, Jawa. Jawa Tengah atau Jawa. Pokoknya Guru lu siapa sih namanya? Malu sih gue sih. Jadi guru lu sih. Gue 6, bro. Gue hampir remedial mulu loh waktu dulu. geografi gue 3, tapi gue tahu Tasikmalaya bukan Kalimantan, Bo. Tapi Jakarta itu di Pulau Sumatera kan? Enggak, Sumatera tuh di Bali, Bo. Oh, di Bali. Terus aja. Oke, gimana lanjutin? Ada yang di perkotaan, ya di perkotaan. Tapi itu kayak nggak terima bisnis tetangga sukses terus dikasih tanah kubur. Itu terjadi juga di kota. Cuma yang paling parah sih yang di Tasikmalaya. Itu emang kayaknya CCTV-nya ada deh, gue kalau nggak salah ingat. Itu yang paling parah. Efeknya sampai orang nggak tahu itu ada minimarket. Oke, tadi kan Jesselyn juga menjawab bahwa tanah ini sebagai sebuah media yang sudah ada energinya dan di boosting lagi atau di enhance lagi gitu kan bahasanya. Tapi kalau dari sudut pandang mungkin supernatural dari pertemanan lu dengan entitas Grim Reaper lah yang biasa sering ada gitu kan. Sebenarnya kenapa tanah? Karena tanah tuh media yang paling gampang dan stigmanya itu adalah dekat dengan dan organik. Itu yang paling gampang. Lu kalau mau berbuat sesuatu guna-guna atau nyantet orang, ya lu pilih sesuatu yang paling gampang didapat dong, dengan cara seefisien mungkin, tanah. Oke. However, energi tanah sekitarnya itu pengaruh. Tentu saja kalau kita mau sihir tanah kubur tapi ngambil tanahnya dari Taman Makam Pahlawan, it doesn't work. Karena energi Taman Makam Pahlawan sendiri jarang dendam, mereka udah pada move on, apalagi bagian yang pahlawan revolusi Indonesia itu mah lebih kepengen ngebela Indonesia gitu loh. Tapi kalau makam-makam yang kita nggak tahu, tapi kalau kita cek memorinya itu banyak orangnya tadi Jero bilang itu, entah gara-gara putus sama pacar kek, kesambar petir lah. Nah, itu negativitinya kuat itu, Bo, kuat. Yang gue tahu ya, kalau makam kayak gitu, yang paling aneh sih yang meninggal itu punya ilmu. Makam keramat. Ya nggak perlu keramat sih, kalau punya ilmu tuh lu tahu kan, kalau misalnya orang punya ilmu tuh kadang-kadang matinya susah. Iya. Matinya susah banget. Kadang-kadang mati tuh ilmunya masih ada, dikubur, belum dilepas tuh. Iya. Tapi badannya udah nggak kuat, dikubur bareng itu. Nah yang itu tuh. Itu ada di film kita nggak sih? Itu iya kan, ada di film kita kan. Spoiler dong. Enggak sih, kayaknya ada di trailer ya. Emang kita ya jadi kan film ini kan based on apa yang realitas ada di sekitar kita gitu. Tapi itu kan dilepasin kan. Tapi kan belum ngelepas dia. Mewarisin Nuruddin. Iya, itu kan berarti. Iya, dilepas. Tapi kan mati susah. Iya, mati susah. Orang susah ya? Iya. Susah, gubuk. Kan matinya susah. Ya, astaga, Bo. Pasti nggak punya emas itu. Oke, The Client, sekarang kita langsung aja kita melihat sebuah mencari sebuah tempat bisa dibilang yang memang teridentifikasi Identifikasi. Ya, teridentifikasi. Nice. Korek. Kalau enggak ada cemiwiwinya nih. Ya, korek. Nggak ada Jero, ada gua. Seneng gua kalau. Ya, dia mah udah hafal ya. Gue sering salah kata ya. Oke, tapi kita mau mengidentifikasi dulu nih dari beberapa yang memang dikabarkan menjadi salah satu tempat yang tanahnya itu tuh dipakai untuk praktek sihir tanah kubur juga nih, Jan. Gitu kan ya. Sebenarnya ada banyak sih yang dibilang tadi, juga ada makam-makam yang keramat gitu kan. Ada makam-makam yang istilahnya berbusa juga, makam keramas namanya. Makam keramas. Boleh dong, masuk dong. Masuk sih. Ya, Rivaldo bentar lagi stres nih. Ayan bener. Ataupun lain-lainnya. Ini salah satu contohnya nih. Kan ada beberapa yang diambil sama tim kreatif kita ya. Ada makam di Gunung Serandil di Cilacap. Ada juga makam Kemukus ya kan di Sragen Jawa Tengah, dan ada makam Ngujang di Tulungagung ya kan di Jawa Timur. Nah, dari ketiga ini kalau lu scanning ya, mana yang memang dekat banget atau lekat banget dengan sihir tanah kubur? Sebenarnya untuk tahu sihir tanah kubur nggak bisa langsung dari scan sih. Kita harus maybe ATI dan ngelihat lebih jauh. Tapi kan bisa dicek dari energinya. Kalau misalnya ada energi-energi yang negatif dan
unwanted dan apa ya, potensi disalahgunakan. Nah mungkin itu ada remah-remah jejak, mungkin pernah ada orang yang mensalahgunakan. Nah itu yang kerasa adalah gunung apa yang ketiga tadi, Pemakaman Mujang. Itu. Oke. Gua jelasin dulu ya makam Mujang itu apa ya. Jadi pemakaman Mujang itu adalah atau yang lebih dikenal sebagai makam kerang Mujang, adalah salah satu lokasi yang paling sering dikaitkan secara langsung dengan praktik pesugihan hitam di Jawa Timur. Oh. Wow. Jadi daya tarik mistisnya adalah pemakaman umum ini dihuni oleh ratusan kera liar yang oleh masyarakat setempat dipercaya bukan kera biasa. Apakah kera sakti? Nggak mungkin pastinya. Melainkan mereka ini adalah perwujudan dari orang-orang yang melakukan perjanjian tumbal pesugihan. Oh gitu. Kayak siluman gitu kali ya? Perhaps. Dan tujuan pelaku biasanya tanah dari pemakaman Mujang ini merupakan salah satu medium yang paling diburu untuk keperluan santet, perusak usaha, dan pesugihan. Dan energi tanah ini dianggap sangat panas, merusak, dan berbau mistis pekat karena dipercaya dihuni oleh entitas siluman kera. Baca beberapa paragraf sebelumnya, nyala tadi. Tanah dari pemakaman Mujang merupakan salah satu medium yang paling diburu untuk keperluan santet, perusak usaha, dan pesugihan. Itu dia, perusak usaha. Itu paling nyala tadi, teng langsung. Jadi kelihatannya oknum-oknum yang kesini apa mau ngerusak usaha ya. Ini kalau mau detektif style ya, kita datang ke sana, send tim gitu kan, terus cek kayak usaha-usaha apa di situ yang lo ingat nggak bahwa kita pernah punya klien atau apa yang yang desanya sendiri itu terkenal dengan sampai kepala desanya aja ya udah pasti main gaib. Apa ya itu ya? Kayak gue tahu. Pernah nonton ya nggak sengaja ya? Iya. Nah itu kalau misalnya daerah sini dicek ada sejenis potensi situasi kayak begitu juga, masuk akal kalau gue bilang ini untuk perusak usaha. Soalnya dari tadi gue sihir tanah kubur nggak nyala, begitu lo bilang perusak usaha jebret nyala. Ini gue rasa dipakainya untuk itu nih, Perusak usaha. tapi kita cek dulu. Oke. Nah, biar lebih serunya lagi, Jar ikutan Jar. Lu kan sensitif. Udah ini kan, udah mengumumkan kan. Enggak. Anjay. Jadi coba dulu ya. Coba aja dulu. Jar lu lagi capek kayaknya ya. Besok gala loh, Pak. Iya. Yuk. Oke lah. Gimana? Setuju? Kita ke Ngujang dulu. Sip. Oke. So kita akan masuk ke segmen Astral Traveling Investigation untuk coba menguak apakah sihir tanah kubur itu ada di tanah Jawa. Asik. Karena dari cerita lu juga terinspirasi dari tanah Jawa juga kan? Jawa Timur lagi sama-sama Jawa Timur. Oke, Jess, atau kamu kayak dapat something apa Jess di pemakaman Ngujang ini? Ini kebanyakan orang pada minta-minta kan ya, maksudnya. Juga ya? Ya, antara penyugihan, antara memang konteksnya untuk yang ke arah negatif. Nyantet Itu gitu. itu minta-mintanya ke sini. Lebih ke orang-orangnya sih yang aku berasa energinya ya. Klinik gitu. Iya, silakan. Oke, gimana? Ready? Ready. Nah, Bro Revaldo Kenapa? bisa mengikuti, mendengarkan dan enjoy. Kalau bisa ikutan juga boleh. Ya toto aja kan ya bro. Kayaknya ada satu jin yang bisa kita diajak ngobrol. Ya cekek dulu tentunya, baru diajak ngobrol gitu kan. Asik, cekek dulu. Ya kalau ajak ngobrol belum tentu mau kan. Betul. Biasanya minta dulu kalau kayak gitu. Iya. Cuma satu yang gue ngerasa, jinnya nggak banyak ya. Coba ke orang-orangnya sih. Iya, ya udah. Aku ngeliatnya di orang-orang soalnya. Kali ini Jesslyn yang Yang lain di situ. mimpin. Enggak ATI. lah, Kak Willy lah. Kan Kak Willy yang milih. Nah, Aku kan mulai. milihnya yang lain. Oke. Kamu emang milih yang mana Jess? Yang tengah. Oh, Gunung Kemukus. Nah, kalau Gunung Kemukus kenapa? Ini lebih ke arah keramat sih. Bukan keramas tapi ya. Kamu ngerasa lebih negatif yang Kemukus? Kalau Bukan negatif, tapi kalau soal tanah kubur gitu ibaratnya. Kemukus. Kemukus ini. Ya udah kita ke Kemukus aja. Gimana Jess? Tapi kalau soal bicara negatif, panas banget tuh Ngujang. Jadi galau. Gue jelasin dulu kali ya makam Boleh. Kemukus itu apa ya. Kalau makam Kemukus ini adalah makam Pangeran Samudra di Gunung Kemukus yang memiliki reputasi yang sangat kontroversial dalam dunia spiritual Nusantara karena mitos ritual kesetiaan dan pesugihan yang menyertainya. Daya tarik mistisnya makam ini dikelilingi oleh narasi tentang pemenuhan hajat duniawi secara instan, pesugihan ya secara nggak langsung ya. Mulai dari penglaris usaha, naik jabatan hingga kekayaan. Dan tujuan pelaku, tanah atau elemen di sekitar area pemakaman ini sering dicari oleh pelaku spiritual atau supranatural
terutama yang mengarah ke ilmu hitam atau abu-abu sebagai media penglaris usaha, pesugihan, dan energi yang tertinggal di tanah ini dipercaya pekat dengan hawa nafsu keduniawian, sehingga dianggap sangat cocok untuk mengaktifkan jimat atau mantra penarik rezeki hitam. That's Kemukus. Kalau dari lu, Jer, lu tertarik yang mana? Ngujang. Ngujang. Kenapa lu Ujang tertarik memang yang Ngujang? panas. Nggak tahu, ada mungkin emang nggak seramai Kemukus ya. Kalau Kemukus itu lebih kepada dia tuh lebih ke orang nyugih, muja, ingin sesuatu itu di Kemukus. Tapi kalau negatif something yang lebih dari sekedar persekutuan, Destruktif. tujuan destruktif, Iya. mencelakai, kayaknya di situ. Ngujang ya. Di Ngujang. Kerasanya gitu kan. Itu yang gue bilang tadi. Panggil aku sutradara Indigo. Kalau Kemukus tuh memang lebih banyak orang untuk dirinya sendiri sih, Bow. Iya, betul. Minta-minta Iya, ke Betul. yang ini, yang itu, yang itu, kayak tolong aku supaya sukses gini, usaha lancar. Kayak Tapi gunung yang viral itu bukan? Kawaii. gunung Gunung yang kawaii. sangat cute kawaii. Kawaii. Tapi kalau Ngujang ini kerasa ada orang kayak pengen lu hancur usahanya, lu harus gitu. Ada memori gitu ada. Kayaknya emang lebih cocok dari cerita lu ya, dari yang film yang lo gini lebih ke arah ke Ngujang ini ya. Terlepas dari konteks ke filmnya itu kayak lebih menarik Ngujang sih, karena motifnya tuh lebih ke Destruktif. destruktif ya. Oke, gas ya Ngujang nih kali ya. Cuma kalau Ngujang, gua nggak jamin nggak ada konflik loh. Maunya nggak ada konflik. Maunya sih ada konflik lah, penonton juga maunya konflik. Nah terus konfliknya itu lu serahin ke Jero. Udah terus kita selesai, kita closing CTA. Kayaknya Jangan kita lupa cuma saksikan- callingan cuma sampai jam 6 ya. Kamera rolling terus aja, kamera rolling besok terus. premier nih, nggak ada dia gimana? Nggak apa-apa, tenang, nanti gue paksa. Gue angkut. Oke, Ngujang gas. Yuk, gimana Jess? Yaudah yuk. Yuk, Oke. mari kita mulai. Jangan lupa di resonansinya ke Jero juga saya lihat. Arka bilang kayak ini nggak boleh dibinasakan yang negatif, tapi boleh diinterogasi. Oke, siap. Silakan Bro Will, Jesslyn, Jero, go ahead. Sini. Kalau Bro Revaldo mau nanya-nanya silakan Bro ya. Oke. Kalau mau nanya-nanya atau itu Kak Jero. silakan. FBI kan. Oke, kita doa dulu ya Tuhan. Kami ingin ETI ke pemakaman Ngujang yang dikenal banyak kera putihnya. Sertailah kami, lindungilah kami. Dan hanya dalam kuasa Tuhan kami berserah dan berangkat. Tunjukkan kebenaran dan jauhkan kami dari kebohongan. Amin. Amin. Ayo berangkat. Pemakaman Ngujang. Kamu kerasa lebih cepat dari biasanya nggak, Jess? Bentar. Kok aneh ya? Jangan lihat bulan. Kenapa? Nggak aneh aja rasanya. Sebut anehnya apa? Apa ini tuh yang dimaksud dengan makam burung ya? Nggak, maksudnya bukan. Aku justru malah nggak ke sana. Kamu kemana? Ada makam, terus aku lihat kosong. Terus gelap gitu. Aku kayaknya kepencar sih. Ya udah, kita Ini go with your dimana vision ya? dulu. Karena kenceng. Di mana ini? Nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Apanya yang kenceng? Vision kamu. Karena kalau aku juga belum lihat apa-apa, cuma literally makam Ngujang. Aku buka mata bentar. Sekarang aku tethering ke kamu. Udah, sebut apa yang kamu lihat. Aku jadi Mirip. slave mode. Mirip sih kayak yang tadi dikasih lihat videonya sama tim kreatif mengenai Kak Hidayah masuk ke dalam liang kubur gitu. Oh, Mirip sih. penelusuran kita waktu itu Jar ya. Apa Ini jangan- makam kosong yang kamu lihat, Jess. Dia makam kosong gitu tapi Kayaknya udah dipindahin jenazahnya ya. jenazahnya udah dipindahin. Oke, aku lihat juga. Lihat kan? Cuman Ini aku bukan bingung. makam besar kan? Ini tuh di mana? Iya, bukan makam besar. Batunya ada batu Makam- nisannya kan? Not sure. Oke. Ini kayak makam kosong tapi dikeramatin gak sih? Iya, bener. Wis gila Jero ke connect cok. Ada pohon-pohon nggak di sekitar situ? Biasa kan makam kan tanah luas. Ini agak- aku lihat ada. Ada tapi nggak deket situ. Coba Nggak lihat terlalu kiri dekat. kanannya deh. Kok aku lihat makam lain ya? Ini agak padat sih. I'm not sure aku ngeliat hal yang sama atau enggak. Agak padat ini. Aku lihat gelap doang, Kak Wil. Aduh. Coba kamu dulu deh. Kita harus synchronize dulu nih. Lanjut, Jess. Terus kok ada makhluk ya? Aku ngelihat kayak tengkorak gitu ya. Ini entah
entah vision, entah real atau ini entah real time atau bukan real time. Tapi aku lihat ada tengkorak tiduran di dalamnya. Ini yang mana ya? Itu simbolisme deh kayaknya, Jess. Bahwa Tengkorak. iya, Kok malah bukan ke Ngujang, malah nyasar ke sini. it's okay. Tapi jangan gak pede. Aku karena butuh confidence kamu untuk validate my vision juga. Come on. I keep seeing pohon around there, tau gak? Ada, Kenapa ya? tapi nggak dekat. Maksudnya nggak literally. Tapi kalian ngeliat entity nggak? Belum. Tuh kan, barengan. Yang kamu ngeliat tengkorak, bisa jadi itu simbolisme bahwa jenazahnya artinya udah decomposing, Jess. Jadi kita nggak tahu nih ini tipe yang dikubur pakai kain kafan atau enggak, gue nggak tahu, Bau. Buktinya udah tengkorak doang. Bisa jadi itu kayak makam yang memang ya udah di makam liar, yang nggak pakai dikafanin, atau matinya juga. Kita mulai dari batunya dulu, Jess. Kamu nggak bisa ngeliat batunya ya, Oh, ada batu batu nisannya. nisan Nggak tahu, gue mesti. Iya, panas. Panas. Oke. Ya udah, aku nggak pegang tangan kamu. Daun kering banyak nggak, Jess? I need to know. Lumayan. Pasirnya coklat atau hitam? Coklat. Oke. Berarti batu nisannya juga bukan hitam banget, lebih ke abu-abuan. Tapi kau lihat gak? Itu ada kain putih di dalamnya. Di Oh, mungkin tuh kain pocong kamu. Kain kafan. Kain kafan, sorry. Apa jangan-jangan gara-gara tadi konek ke Jero, dari konekannya Jero kali ya? masa ini makam yang dipakai di itu sih? Di Yang syuting itu? Penelusuran itu. Ah. Apa di syutingan lu juga? Karena emang itu belum selesai kan kemarin. Belum. Oh. Tapi Belum selesai. yang di tempat yang Jero syuting itu ada pohon nggak di situ, Jero? Ada. Banyak. Terus padat nggak makamnya? padat. Masa kita ke sono sih? Ya takutnya ke sono justru. Tapi Iya. bener memang. Batu-batunya besar-besar gak? Satu yang gue pengen tanya, nggak, lo tahu Taman Makam Pahlawan Kalibata kan? Iya. Itu kan teratur. Iya. Ini nggak teratur. Yang waktu lu syuting nggak teratur nggak? Enggak seteratur itu. Iya, nggak nggak seteratur itu, seteratur tapi nggak jelek-jelek amat, tapi makam nggak umum serapi itu. Iya. Iya, makam umum. Bukan Apa gue ke situ ya? Apa Bisa jadi. Jesslyn ke situ ya? Tunggu, lu lihat ini makam muslim apa makam non muslim? Muslim. Beda. Yang kita datangin non muslim. Nah, makanya gue tadi bilang nggak ngelihat bekas kain kafan kan? Nggak jelas. Nggak apa-apa, Jess. Tadi Terusin. ada kain putih. Gini, aku ngeliatnya tuh dia bentuknya ya. Dia kayak kotak. Persegi panjang ini. Persegi panjang terus keramik. Lah, itu makam bukan muslim itu mah. Bukan Kalau muslim. keramik. Persegi. Oh, oke. Heeh. Marmer gak sih? Itu Marmer, betul. Iya, makam Chinese, yes. Oh, itu makam Chinese. Oke, sembari Jesslyn ngomong gitu ya, gue dari tadi tethering terus kayak visionnya mengganggu. Gue terus-terusan ngeliat pohon, Bo. Gue nggak tahu itu pohon berbuah atau apa ya. Oh, sorry. Kalau muslim itu Cuma Aku kan kayu nggak pernah gitu ke- doang. Heeh. oh, cuman kayu doang. Iya, Enggak. kayu atau enggak Ini ada kayak- keramik. Ada keramik persegi panjang. Oh, ada juga Ada, muslim yang kayak ada. gitu. Ada Kok keramik samar-samar persegi gue ngeliat ada jalan umum, jalan aspal. Deket nggak sama jalan aspal Ada. di situ? Heeh. Nggak jauh kan? Bukan yang kayak isolated kayak Iya, Aoki iya, Gahara, iya, bukan? enggak, bukan. Masa kita- Rapih lah. Masa kita ke tempatnya si Jero sih? Iya, kayaknya Karena- nyasar ke situ. Ketika Jess bilang bau, lu inget gak sih tanah yang di Iya. yang lu cium dari Aini? Heeh. Itu baunya looks like bau apa ya? Anyir, Iya, bau danur. anyir bener. Bau danur. danur ya, bau danur. Oke. Nah, gue coba ngomong ya, Bu ya. Dari tadi ini mengusik gue banget. Terus-terusan gue ngeliat gambar pohon, nggak tahu dekat makamnya atau enggak. Itu ada satu kunti di situ, rambutnya kayak Madam Mikmak. Kenapa ya gue ngeliat itu terus ya? Apakah si kunti itu ada hubungannya dengan makam itu? I don't know. Tapi belum menjadi arbis, cuma kayak Madam Mikmak. Lo tau Madam Mikmak? Iya, ya. Iya. Dan kok belum ada jin, dan kenapa cuma dia sendiri yang gue ngeliat ya, yang kuat ya? Coba diajak ngobrol aja, Bro, langsung. Masalahnya Jesslyn nggak ngelihat ini. Kamu udah ngelihat belum? Kita perlu satu sinkronis energi dulu biar enak kerjanya. Bentar, aku perlahan-lahan kayak mulai lihat sekitar. Lihat sekitar, Jess. Lihat pohon. Oh iya, Apa? Iya apa? ada yang duduk ya di pohon ya? Iya, itu kunti yang kayak bukan arbis tapi matanya dipelotot-pelototin, terus rambutnya ijuk kayak Iya, Madam iya, Mikmak. bener-bener. Iya, itu Iya, kayaknya aku inti lihat. story kita itu tuh. Aku lihat. Cuma dia doang kan satu pohon itu kan? Iya, bener. Cuma dia doang. Bener. Jess, Hmm, itu pohonnya kalau kamu lihat heeh.
kanan, dikit lagi, Heeh. pohon beringin, Heeh. lihat, Mm-mm. situ bukan? Di situ betul. Pohon gede gitu. Kenapa Jar? Bener yang kemarin? I see. Jadi kita tanpa sadar ke Lu- tempat syuting Jero kemarin nih. Ke connect karena belum selesai emang. Belum Belum selesainya selesai. tuh gimana? Ceritain Jar. Jadi waktu ya kita kan penerusan sama K ya. Waktu itu si K itu lost control. Jadi ketika kita kebelah tim, di situ tuh ada entitas perempuan yang dia tuh dalam keadaan hamil. Tapi pada saat dia dimakamkan, ada oknum dukun tidak bertanggung jawab. Dia tuh mengambil janinnya untuk dijadikan praktek perdukunan, dijadikan seperti anjing pelacak untuk melacak tanah kuburan yang sesuai dengan hutan-hutan yang dicari buat dimanfaatkan. Untuk menjadi sihir tanah kubur. Sihir tanah kubur. Coba Dan- aku mau, ya terus. Dan si perempuan itu dia seperti terpenjara karena semakin dia mencoba memberontak, dia seperti kayak disiksa. Gue membuat kesalahan lagi, Willy goblok. Kenapa? Lu bantai? Bukan. Tadi pas lu sebat itu terjadi. Anyway, gue mau mastiin ini roh yang sama Jess. Apa? Boleh nggak tolong lihat yang kesannya di pohon itu ya? Aku Iya. nggak tahu ini memori atau real time. Aku nggak tahu. Dia rambutnya kan ijuk, tapi badannya tuh kayak nggak tinggi kan? Kayaknya enggak. Dia duduk soalnya aku nggak tahu. Nggak tinggi, bajunya terusan. Bajunya terusan putih. Dan mohon maaf nggak kelihatan seperti badan wanita. Kayak terusan banget bajunya. Ya terusan betul. Tepos gitu. Bukan tepos. Dia sebenarnya nggak tepos-tepos banget juga. Kalau aku boleh nanya, Jess, rambut dia nggak sampai seiga, tapi kayaknya sepundak ada nggak? Ada betul. Shit, Betul. itu yang tadi gangguin gue pas lu bertiga nyebat. Betul. Oh, kok bisa? Ntar gue buka Terus mata bawa dulu. matanya hitam Gue gitu. buka mata dulu boleh nggak? Karena ada santai-santai yang gue mesti ceritain. Oke, boleh. Oke. Tadi pas lu sebat, Heeh. kan si Irfan ngasih, Jesslyn mau buka mata atau tetap Ya di udah, situ? buka mata aja deh daripada di sini. Tunggu. Aku udah buka mata. Aku mau tanya, yang kamu ngelihat si Kunti di pohon itu kerasa kayak memori atau real time? Kayaknya real time deh itu. Are you sure? Coba ajak ngomong, bisa nggak? Gue takut nih. Ini beneran yang ganggu gue atau ini different entity? Iya. Mbak, Lihat lehernya. Ada tali nggak? Dia dikendalikan gak sih? Nggak ada tali nggak? Coba lihat, Jess. I need to know. Kendali. aku belum lihat talinya Kak Will. Tapi dia takut nggak? Aku ngerasa dia takut. Dia nggak bisa ninggalin di situ. Tapi dia Nggak takut. bisa ninggalin. Yes. Udah, lu ngambil ke connect dari Jero ini. Aku pengen tahu dia takut. Kok ada jin sih? Bentar. Nah, Itu jin yang itu ya, yang ngendalin ya? Nah, Jin si dukun. kalau mau dia Bentar, kok kayak ada. Sorry, bentar. Kok Yes, okay. kayak papet gitu ya? Udah bener. Bisa sama ya. berarti tadi yang ngebawa dia dari sini, ya perhaps jin yang gue pikir. Tadi aku bukan. lihat jinnya kayak gini, kayak jarinya gini. Terus tuh ngapain? Lu mau tahu gimana ceritanya? Coba. Pas lu bertiga sama Rivaldo nyebat tadi, gue sama Jess kan ngelihat video yang dikasih Irfan tuh yang Penelusuran Jero. Heeh. Terus tiba-tiba kayak ada Kunti di sini gue. Literally udah di studio. Kayak marah gitu. Marah karena gue merasa kayak kok gue belum lihat yang berbahaya. Dia kayak lu ngeremehin ya. I was like, lu siapa sih anjir, gue bilang gitu kan. 1-2 kali gue kesel. Dia ke belakang gue. Gue bilang, jangan terus-terusan nyoba. Terus ya gue doa, tiba-tiba ada yang kayak ngetaliin dia, hilang. Ya bisa jadi tuh jinnya narik lagi. Bisa jadi. Gue bilang rasain lo, gue bilang lagian ganggu sampai nyebrang berapa ratus kilo. Oke, jadi mungkin gue ceritain sedikit dulu Itu kali ya. rambutnya panjang, tapi gara-gara talinya jadi kelihatan pendek. Ini Reva, nih kenapa bintang tamu kita indigo semua ya? Sian deh. Oke, gue masuk lagi deh. Kalau enggak lu mau ceritain boleh, gue Oke. sambil masuk lagi. Sambil masuk gue bridging sedikit ya. Jadi sebenarnya dalam pencarian sihir tanah kubur ya, Jer ya. Kita kemarin tuh collab juga dengan beberapa content creator juga. Kita mencari sihir tanah kubur dan kita bertemu dengan satu kuburan yang dimana kita penelusuran itu belum selesai. Nah, mungkin ada yang lu mau tambahin, Jer? Ya, karena banyak
arwah-arwah mungkin ya, atau entitas yang terpenjara di sana, terperangkap, mereka nggak bisa kayak move on gitu kehidupan selanjutnya karena dimanfaatkan, diikat Yes. oleh sesuatu yang oknum atau gua nggak tahu apa yang mengikat mereka. Dan itu kemarin juga Angga dan Kay juga berusaha buat membebaskan, tapi kayak nggak boleh, Nggak bisa deh. nggak bisa. Karena jinnya kah, Jess? Kok kayak ada Bisa hak gitu, kenapa ya? sikat aja dukunnya. Iya itu kan solusinya. Kemarin juga gitu yang kita lakuin di penelusuran ya, dukun yang disikat tapi dukunnya kabur. Nggak jauh. Orang situ juga. Aku jadi penasaran sama Revaldo malah. Ada apa dengan sejarahnya Revaldo nih? Anjay. Di Orang mana sih situ. Kak posisinya Kak? Sian banget. Wait, Jero, sorry mau nanya. Itu tanah masih kebuka ya? Masih Iya kan? Oke, ketahuan nih solusinya nih untuk nyelamatin nih. banyak banget loh bro di situ. Ketahuan nih solusinya. Ini cara paksa aku bukanan, tapi ini solusinya. Jero. Bentar, Iya. Sorry. Kawi lihat di ujung di belakang cewek itu, kok aku ngeliat ada yang smirk tapi kok ada tanduknya ya? Iblis. Coba lihat deh Kawil. Aku sudah melihatnya dari tadi, kata Arka. Ini baru Arka, tapi kelihatannya dia Tapi- tidak akan mengganggu kalian. Dia cuman kayak ngeliat ngintip gitu loh Iya. kamu. Dia tidak akan mengganggu kalian. Dia ngapain nggak tahu nih, nggak jelas. Aku punya pertanyaan. Hmm. Apa yang dijaga? Kenapa makam itu digunakan pasti kan untuk mencelakai? Yang aku tahu ya, untuk guna-guna. Tapi kenapa spesifik makam itu yang dipertahankan? Kenapa tanah makam itu yang dipertahankan sama si dukun atau oknum ini gitu? Tanah kuburan Tanah itu lah ya. kuburan Ini kan itu, komplek gitu kan. kuburan Banyak sebenarnya. gitu kan sebenarnya. Kenapa dia tetap di situ terus gitu maksud lu Iya, kan? karena areal kan kayak zonasi. Ya, areal, gitu. areal. Kenapa nggak makam lain gitu ya? Iya, Ya. kenapa nggak makam? Kenapa dia Komplek kekeh? pemakaman lain. Nah, Mana si Kekeh jinnya sama sih? titik Mana si itu. jinnya? Mana si jinnya? Gue giliran gue nyari nggak ada. Coba. Iya, di Belakang belakang. Iya bener, di belakang. Oi, lo genderuwo atau bukan sih itu? Gue nggak bisa lihat jelas. Dia genderuwo atau bukan sih Jess? Kayaknya nggak bisa diajak. Kayaknya bukan. Kayaknya bukan. tepok-tepok aja. Mau coba. Aduh. Pukul malah. Enggak, tapi nggak mati. Enggak. Oh. Si iblis itu mulai narik perhatian gue lagi yang di kiri belakang. Nah, ya kan? Tunggu, Yang ada, nunduk itu. Nah, iya. Yang iblis. nunduk yang tanduk. Iya, ada iblis. ada. Tapi ya jauh. Oke. Tapi Gue dia gak tuh yakin kayak- ada hubungannya sih. Enggak, kayaknya harusnya nggak ada, tapi dia ngintip gitu. Oh. Gue kira ada hubungannya. Karena Keren. itu urusan lain. Semoga nggak ada. Nggak tahu tapi. Karena dari yang kita dapat Jere ini udah kayak rantai setan aja ya. Ya, Udah dari puluhan tahun yang lalu mungkin. Dukunnya mantap. Dukunnya masih hidup. masih hidup manusia. dia astral hobinya, buat ngejagain. Ya, jadi gini, kalau bisa dibilang dukun yang astralnya itu tuh kayak bapaknya diturunkan anaknya. Jadi sekarang yang masih bentuknya human itu anaknya. Kok gue ngeliat ada perempuan muda ya. Ini bisa dicari tahu nggak Jer? Itu yang itu bisa ditelusurin nggak namanya siapa, dulunya siapa? Aduh, kalau dulunya siapa nggak ada, namanya siapa bisa. Soalnya kayaknya Karena ada gua ngeliat makamnya. ada memori perempuan, anak perempuan. Kayaknya si korban, si arwah itu punya anak perempuan deh, yang sering menyambangi kuburan itu. Tapi gue nggak tahu timelinenya nih. Timelinenya tuh susah kalau vision begini. Apakah si anak perempuan itu sudah atau masih ada? Gue bingung. Tapi yang jelas kelihatan si arwah korban yang dipercaya sama dukun itu punya anak perempuan. Apakah anak perempuan yang nggak tahu ya, tapi kerasa ada. Solusinya sih sederhana, cuma Lu bilang dari tadi ada caranya solusinya. Apa tuh, Bro Will? I'm not sure ini bisa atau enggak ya, karena kan lu bilang kan nama bisa dicari, tapi kan nggak tahu tinggal di mananya, RT berapa, RW berapa nggak tahu kan? Ya. Atau bisa? Enggak dong, Oh, kecuali mungkin. bisa aja tapi kayaknya bukan kapasitas kita sih. Karena kalau bisa itu kan menyelamatkan. Oh, kenapa? Sangat menyelamatkan. Kenapa? Gue buka mata dulu deh ya. Iya. Karena kalau misalnya bisa dicari, misalnya RT berapa, RW berapa, jalan apa, rumahnya apa gitu, cari sesuatu yang belonging to dipercaya Punya itu apa kek, kainnya kek, buku diary, Residunya ya. pensil kek, pokoknya something belonging itu taruh di makam tadi, dikubur lagi. Ketika dikubur, gunakanlah pemuka agama atau siapapun, niatnya diriset. Dengan barang ini aku hendak
mencoba mengantar, namanya Siti Hubaridah misalnya, itu hendak mengantar Siti kembali ke jalan yang sesungguhnya, dan kami lepaskan ini kepada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu caranya. Lepas tuh dia dari Lepas. belenggu si dukun-dukun itu. Ya gue nggak tahu kalau nggak ada bahan apa memori bendanya dia, gue nggak tahu bisa atau enggak. Tapi itu caranya. Kalau mau nge-bypass dukun ya gimana caranya kita ketemu dukun? Ya, daripada ketemu dukun kan mendingan main paksa ngebebasin arwah kan. Caranya gitu. Mendingan kita bantai dukun astralnya ketimbang dukun manusianya. Kena Tapi KUHP. just layer di tempat itu banyak kok. Dan kita nggak tahu mana yang bener mana. Layer di tempat itu tuh banyak loh. Dan kita nggak tahu mana yang bener mana yang Nah, bohong. makanya awalnya tuh waktu aku datang ke sana aneh. Aku tuh ngelihatnya kok hitam, Oke, gua coba hitam banget mulai. gitu ya di sekeliling. Terus cuman ada kuburan ini doang gitu. Dia masih dalam kondisi kebuka persegi panjang gitu. Tapi bau satu hal yang rasanya aman. Gue nggak ngerasa ada intervensi segel iblis di kuburan ini ataupun di arwah itu. Jinik ya, iblis enggak. Jadi kayaknya iblis tadi itu cuma mantau sih. Terus nggak lama aku ngelihat ada kuburan, tapi dia tuh sama, dia persegi panjang juga, tapi ada keramiknya gitu. Wah, ini dukunnya, ini gue nggak tahu ada yang pernah ngeliat juga atau enggak. Dukunnya agak-agak gundul sih, gundul kayak gua gitu kan. Tapi masih ada rambut kiri kanannya. Sipit nggak? Takutnya lu kan ternyata. Beda, testosteron gua nggak sebagus dukunnya. Jadi bulunya gua bersih. Kalau dia kayak ada, Oh, bulu-bulunya jenggot gitu ya. ini ada memori kayak gini, Bo. Dia itu yang setelah ngeblack kata siapa, Jero? Yang setelah ngeblack, dia percaya dukunnya kan katanya ngeblack tuh. Itu kata siapa? itu Cerita dari si ini. Memori. Memorinya ini. Memori yang di Membaca memori. ini sama kayaknya bener. Terus ada gini, kayak si dukunnya minum air kayak kuda lumping atau apa. Lu tau kuda lumping kan? Tahu. Gitu terus ada api Iya, kan. iya. Dia minum air dibuang Balik dulu. disemprot ke kuburan itu gitu. Lu akan diikat di sini. Emang bajingan sih itu dukun tuh sih. Anjir. Jadi ini manusia yang kurang ajar sih. Kayak kuda lumping gitu terus di ke kuburan supaya lu di sini jiwanya gitu. Atau enggak langsung aja dari video aja tuh, Jar. Oh, tapi kan itu pagi ya. Ya udah gue juga malam balik ya? deh. Ya cara nyelamatinnya itu kalau mau cara paksa ya. Kalau misalkan kita ke sana, membantu juga nggak? Kalian berdua maksudnya? Tetap harus ada tim yang nyekop tanahnya terus dikubur lagi dengan niat baik. Astaga, sulit Harus sih itu. sulit sih. makanya. Dalam artian kan ada regulasinya dong. Iya, Karena itu kan bukan makam liar kan, makam memang pemakaman yang ini. iya. Gimana? Revaldo, apa yang lo rasa juga nih? Ih, seru nih. Gua kaget ternyata Revaldo. Pantesan aja kompak nih Jero sama Revaldo nih. karena kita promo film. Oh iya. Tapi dukunnya kuat itu. Setuju sih. Kalau ditanya kenapa dukunnya milih itu, mungkin gara-gara dia ngerasa, wah ini fresh, terus katanya dia ada jabang bayinya ya, gitu lah. Dapat itu kan suatu energi yang gue nggak ngerti ya secara teorikal apakah orang yang dalam keadaan hamil memiliki sebuah Janin. janin ataupun memiliki sebuah energi yang berbeda dari orang yang pada biasanya gitu kan. Biasanya kan dia punya ada perasaan sesal kah, ada perasaan apakah yang dibawa sebelum itu kan juga bisa jadi mempengaruhi. Si Sebenarnya tadi dukunnya GR ngasih pencerahan sih, Bau. Kenapa dok? si dukunnya punya tali dari si jasad itu. Oh, tali ari-ari. Iya, Barang dari si bagian badan. Mai iya. Apa dia apa jempolnya atau apa? Gue nggak lihat. Kayaknya yang Nggak tahu, berhubungan yang dengan dibelek apa. Oh, Iya, itu tali berhubungan ari-ari. dengan- Kali mungkin atau enggak kayak Itu dipakai buat rantai. usus. Oh itu rantainya. Iya. Ususnya kali ya. Dia ngambil sesuatu dari bagian tubuh itu atau apa itu mungkin yang dilihat situ. Itu yang diikat sama dia. Dijadikan media buat rantai kalau menurut. Nah untuk nyelamatinnya nggak harus dukunnya suruh ngembaliin ya nggak mungkin kan. Gak bakal mau Tapi juga. Nggak bakal andai kata mau tahu juga. aja Iya. kakaknya di mana, RT RW-nya berapa, ambil deh sesuatu yang belongs to her gitu. Tapi 50-50. 50. Bukan 50-50 lagi, 10% kalau kata gue bro. Kenapa? Keluarganya juga belum tahu gitu. Iya. Dan siapa Gimana juga yang mau nguruk tanahnya dikubur lagi kan? Nggak Ya. mungkin. But that's the only way. Tapi malam itu tuh bau tanah itu benar bau karena ya lu juga nyium kan bau. Gue Itu sampai baunya. muntah-muntah kok. Semua tuh Kalau kayak gitu berarti
belum lama banget dong atau gimana? Enggak, itu dibuka. Tanahnya awalnya biasa, dibuka sama si Kay. Habis itu kita semua bisa nyium baunya tanah itu yang sebenarnya. Jadi gue cium pertama kali bau tanah Bau biasa. tanah biasa. Tapi deket situ diambil juga. Coba deh nih yang ini Kabo. Langsung baunya bau mayat lah. Yang for the first time gue ngerasain, oh ini bau mayat. Gue lebih tertarik, lebih kalau tidak bisa menolong arwahnya sih gue lebih tertarik Hantem dukun ya. antem dukunnya. Iya. Sikat dukun ya. Iya, langsung ke biangnya. Dan kita kalau nggak salah ya, terakhir tuh melakukan sebuah ritual yang dimana Hidai, lo tau Hidai lah ya. Hidai masuk ke liangnya itu sebenarnya sebagai Trap. sebagai trap sih. Emang nasibnya Hidai kasihan sih. Selalu dijadikan tumbal. Nah, di situ kita masukin ngejebak si astral dukun ya. Disiksa ya istilahnya. Ini di situ dukunnya ya. masih hidup atau enggak sih? Bingung gue. Soalnya gue belum ngerasa dukunnya di situ tadi. Entah ngumpet, entah Jago. Jago. Dia dukunnya tuh masih hidup. masih hidup dipercayanya sama Dipercaya. Aini bilangnya. Semuanya. No, semua dia malam itu kita traps. Jadi kayak dia tuh kita membuat sebuah makam, energi kita serupai seperti tanah yang pengen dia cari dan dia datang ke situ. Dan itu di trap sama semuanya. Tapi ada indikasi dia bakal datang fisik nggak? Susah ya. Kayaknya Nggak. nggak akan berani juga sih. Ya udahlah, kita tunggu sampai one day dia ATI lagi ke sana, kita di sana. Boleh tuh. Tanya iblis ya. Kenal. Oh, kenal. Ya hilang, mana tadi? Soalnya gue buka mata. Iblis hitam. Cewek bertanduk. Enggak, iblisnya iblis bentukannya. Oh, oke. Tier 3, 2. Iya, tanya tuh makhluk itu pasti Kenal tuh. kenal. 3 lah. Negosiasi lah. Apa Tiga yang dua? kayak gini-gini biasa tiga Iya, sih, tiga. jarang Masih dua. mainan jinik arwah gitu 3 ya. Mm-mm. Dia nyari jiwa sih, Bow. Dia nyari jiwa yang Setuju. sorry, stupid enough untuk menyerahkan diri dan gue pengen melampiaskan dendam atau apa gitu kepada orang yang ya kayak gitu. Si iblisnya ini. Mm-mm. Oh, iblisnya. Makanya dapatnya si dukun ini untuk Dukun partnership. jalannya. Iya. Nah, partnership benar. Oh, bukan rantai setan ini, rantai iblis jatuhnya ya. Nah, yang aku lihat tuh kayak gini. Seru kali Males. episode. Nih, Tak terduga. kayak gini. Iya, Aku iya, pikir iya. awalnya ini muslim kali gitu. Oh, bukan. Dia kayak persegi Iya, panjang benar-benar gitu. persegi panjang. Gede-gede kan? Iya. Muslim jarang yang gede-gede. Oh. Ini lebih ke Chinese. Oke. Jadi, Ada Chinese, ada yang Kristen juga ya kalau nggak salah ya. jadi yang meninggal non muslim dong. Ya, non muslim. Hah? Mostly. Mostly, oke. Jadi dia tuh campur atau gimana? Kayaknya campur ya, Jer ya. Tapi rata-rata nonis sih. Jadi ya gue nggak tahu ini boleh dimasukin video apa enggak ya. Jadi di sana ada makam yang sebenarnya nggak boleh dimasukin sama warga siapapun. Iya. Warga biasa atau siapapun itu harus pakai surat izin. Surat izinnya lo tahu kemana? Lu minta ke Belanda. Kenapa gitu? Karena ada makam khusus itu yang punya tanahnya itu adalah pemerintahan Belanda. Jadi lu harus kayak ada surat ya antar Negara. Ya negara lah untuk bisa masuk situ, nggak bisa sembarangan. Pak Prabowo tolong dong, Nggak bukan bisa. tanah Indonesia, Tapi kenapa kayaknya Belanda nggak di mungkin situ tanah ya? Yang itu juga sih. Sama saudara gue bisa. Oh bisa? Oh boleh Belanda ya, di Belanda ya. Boleh. Iya. Seharusnya Belanda tidak punya unsur apapun di tanah pertiwi ini. Syu. Tapi kan Jar, ini kan kita belum kelar ya di sini ya. Seru gak sih kalau kita coba lagi? Boleh deh. Ayo dong. Ayo Seru bareng. nggak, Jess? Bareng Let's yuk, go, bareng. Ayo. Gas ya nanti ya. Gas. Oke, boleh. Tapi mungkin conclusionnya nih di sini. Lu ngerasa gak sih bahwa memang si oknum dukun itu menggunakan media sihir tanah kubur ini untuk memakai menjadi tujuannya dia, entah emang untuk klien ataukah memang kepentingan dia pribadi intinya? Coba gua konsentrasi bentar ya. Berdasarkan makam yang ini ya. Ya. Ini nggak the only one sih yang dia giniin sih. Pasti ada lain ya. Banyak. Ini yang paling connect gara-gara sama Jero aja kali ya tadi ya. Banyak piaraannya. Sorry Jer, tapi kan ini dari cerita setempat atau nah gue buka mata lagi. Bukan. Adaptasinya gimana sihir tanah kubur ini? Oke. Dipercayanya si dukun itu gimana gitu sampai menggunakan sihir tanah kubur? Yang di mana? Yang di film atau yang gue penelusuran? Yang tadi penelusuran Yang itu. tadi penelusuran. Hmm. Itu jadi berawal dari ya enggak, itu kan kita mencari tempat. Di mana sih tempat yang memang dipakai praktek sampai sekarang. Oke. Tim kita merekomendasikan tempat tersebut. Kemudian pada saat kita sampai, kita ngobrol sama warga setempat.
itu bilang kalau sampai sekarang juga masih ada, bahkan si bapak itu juga pernah disuruh diupahin tolong ambilin tanah itu buat dipakai praktiknya. Nah tapi kita tidak tahu dong apa yang terjadi pada saat penelusuran di dalam. Ternyata yaitu kita ketemu sama banyak entitas, kita buka sebuah alat portal yang dia bilang kalau kalian cari nggak ada di sini. Jadi itu karena makam itu sangat luas sekali. Ada satu tempat kita tuh sempat nyari di mana sih ini tempat spesifik yang dipakai buat praktik sihir tanah kubur. Dia ada di salah satu areal tersebut, tapi nggak nyebrang, kayak punya teritorinya masing-masing gitu loh Pak. Sihir tanah kuburnya sendiri menurut orang setempat itu fungsinya, objeknya apa, tujuannya apa? Mencelakai, menutup usaha, guna-guna. Ada ada ke arah situ, tapi 50-50 nih. Kayak 55% dari memori ya, ini nggak begitu akurat karena gue benar-benar mesti ngeliat sendiri. Tapi kalau dari benang energinya doang, ini dukun sableng sih yang memang simply ingin menambah kesaktian aja. Perkara kesaktiannya untuk jadi pelet kek atau nyelakain orang itu belakangan. Yang penting gue nambah ilmu terus. Nah salah satunya cabangnya untuk nyelakain orang lain. Tapi itu yang secondary. Yang pertama banget kayaknya emang petueng aja nih, emang pengen ngelmu terus. Ada kan orang-orang daerah yang ada. kayak begitu. Dia juga kayak mengikat entitas-entitas di sana buat jadikan sebuah peliharaan yang dia taruh, entah itu either buat jadi penglaris, buat jadi apapun itulah di situ. Yang dia sebar buat klien-kliennya, buat konsumen-konsumennya dia. Aku masih penasaran ini sih, tengkorak. Tengkorak yang di dalam persegi panjang itu dia bukan dipakein ya, maksudnya bukan yang dipakein. Kain putihnya itu tuh ada di bagian bawahnya yang aku lihat. Jadi yang di bagian kepalanya itu murni tengkorak. Di sini kelihatan tulang-tulang di daerah sini tuh semuanya tulang. Dari perut ke bawah aku baru ngelihat Ada daging. Ada kain warna putih itu. Oh. Jadi kain putih itu tuh mirip kayak selimut lah gitu. Selimut. Kayak orang tidur di atas selimut. Alas kaki. Iya, alas Kayak gitu ya. Apa sih namanya kalau buat kasur? Tiker, Warna bukan? putih. Bed sheets, bed cover. Aku pikir ini apa mungkin ini tuh yang tadinya kan aku pikir ya. Apa mungkin ini tuh yang katanya harus lepas pocong apa-apa. Aku pikir gitu awalnya. Ritualnya gitu. Aku pikir gitu, tapi nggak tahu deh kenapa bisa ada. Itu tuh maksudnya apa juga nggak tahu deh. Yang lebih unik sih harusnya kita ke Ujang malah ke Iya, nyasar. Nyasar. Tapi nggak apa-apa sih. Tentu aja bisa kita tindak lanjutin lagi kan. Karena emang ya belum finish ya Jer ya. Yes, belum finish. Yes, belum finish. Tapi itu memvalidasi lagi bahwa memang sihir tanah kubur itu ada. Dan macam-macam motifnya. Macam-macam. Dan ini motif yang bisa dibilang adalah untuk menambah kesaktian. bagi si dukun ya. Bagi si dukun, Menurut ya. gua justru bagi si dukun nomor 1 dia nambah kesaktian. Kedua baru mau nyelakain orang kek, mau ngepelet orang, mau betul. ngerusak usaha orang. Yang penting Emang udah sakti dukunnya duluan. udah gila dukunnya. Betul. Iya. Mengikat jiwa. Oke. Seru sih. Oke. Simbolik sih itu feeling aku tuh yang tengkorak. Itu simbolik kali ya. Feelingku Simbolik. simbolik. Oke, mungkin itu belum selesai tapi menarik banget karena nggak ada tujuannya juga tiba-tiba kita ke connect dari memori. Iya. Ya kan? Dan mungkin next time bisa lah collab ya Jar ya. Let's Gitu ya. go, ayo dong. Main-main ke kota sebelah. Gue belum ngomong gak sih? Boleh banget. Gimana Dok? Gue nggak tahu kenapa gue kayak mikir itu si Pangeran Samudra tuh. Itu yang makam Heeh. makam Kemukus. Kenapa ya? Tim kreatif bisa. Pan gimana Nah, Pan? tadi kan di awal aku salvo ke situ kan. Iya, makam Kemukus. Apa dia mancing kalian ke sana? Dia tertarik sama Rivaldo. Nah, Oh. Apakah nanti spoiler. jangan. Di mana sih daerah itu? Jawa Tengah. Sragen, Sragen. Jawa Tengah. Tapi dari backstory Itu namanya bukan Samudra, itu cuma gelar doang. gelar. Kayaknya sih gitu ya kalau orang-orang dulu ya. Sian. Kasian, kenapa bro? Salah gunakan. Betul sekali, disalahgunakan. Itu yang tadi kamu lihat juga kan, Jess? Yang seharusnya jadi tempat ziarah, tempat apa tapi malah disalahgunakan untuk yang pesugihan dan lain-lain. Gitu. Tapi gue baru tahu, Dok, ya kan? Mungkin gue jarang ya nonton infotainment gitu kan. Kok lu bisa ada kesensitivitas seperti ini dari emang keluarga atau kayak gimana, Dok?
Yang gue bilang ya kan, gue dulu rumah kakek gue tuh emang rumah Belanda. Terus gue hal-hal yang kayak yang jagain rumah, sama yang mandi, sama yang iseng segala macam, gue udah biasa. Tapi kalau misal lu telah lebih lanjut dari cerita gue itu 3 tuh kenapa bisa betah di rumah gue? Oh, Ya kan? Apa tuh kenapa? Kenapa? Iya karena orang rumahnya baik sama mereka. itu dia. I see. Udah jadi keluarga baru ya? Salah. Jadi judul film lain ya. Jadi judul film Apa? lain. Keluarga tanah kubur gitu. Bukan, ada. Oke lah, kalau kayak gitu seru banget nih sesi kita episode kita kali ini. Gue gak pernah lo ngomong kayak gini. Makanya asik nih, makanya nih bisa nih. Kepancing aja gue. Tolong ya clipper ya. Tuh, statement gue gak pernah ngomong kayak gini tuh. Di clipper tuh. Iya. Omongan gue beneran di-cut ya. Aman. Tapi gimana Dok? Lu tuh setahu gue ya kan, ya gue baru kenal banget sama Revaldo lah ya kan. Tapi kayak gue ngeliat dia kayak ceritain cerita horor tuh atau kayak yang berbau goib gitu kayak udahlah, gue emang ngerasa tapi ya udah bodo amat gitu kan. Iya karena pandangan gue kayak gitu. Kalau mereka nggak ngeganggu gue, nggak iseng sama gue, ya gue ngapain juga iseng-iseng sama mereka gitu loh. Kecuali kalau mereka emang kayak apa ya, kayak nyapa duluan atau apa kayak gitu ya. Kalau misalnya ada kepentingan ya ngomong aja. Kalau misalnya enggak, ya ngapain juga ditanggepin. Atau enggak memang yang kedua, lu udah terus sering jadi jangan. Udah everyday kayaknya. Tapi seru sih. Mungkin lu ada collab something gak sih Jar sama Revaldo waktu syuting gitu kan dengan dunia goib di sana gitu. Selain tadi ya pawang ya. Jujur waktu syuting lebih ke pusing sih. Pusing. Karena banyak hal kan, kita syuting tuh banyak hal yang dipikirin. Hal Jadi teknis kan? hal teknis. Jadi jujur gue walaupun ada yang hal-hal yang mengarah ke sana, tapi gue mencoba untuk menolak gitu. Betul. Enggak deh, jangan ganggu fokus gue deh, gue lagi kerja, tolong ya. Iya, nambah hari nambah budget. Nah, itu dia. karena itu kan pilihan. Betul. Iya, itu pilihan benar. Pilihan. Oke. Dan mungkin dari Bro Will Just ada mau nge-review lagi, nge-komentar something atau kayak gimana? Terip. Iya. Boleh. Nanti diatur Jar ya. Oke, Setting dulu let's ya nanti ya. go. Oke lah. Tapi ngomongin soal sama Jero, nanti episode kita yang di X gedung TKW bakal upload ya bentar lagi ya. Jadi tungguin aja. Ya, dikit lagi. Berapa Hari ke depan? Berapa minggu ke depan lah? Berapa hari Berapa kemudian hari ya? lagi? Ke depan lagi ya? Ini, Dikit MC. lagi. Nanti tungguin lah collabnya. Ada videonya soon lah. Karena udah tagihin bro. Iya. Ditagihinnya bukan nama The Clients juga. Sama mereka berdua. Kapan ini? Udah 3-4 bulan. Tapi today is the moment sih menurut gue, karena ya kalian harus tungguin ya, kan itu so entertaining. Gue nontonnya juga kayak wah ini oke sih. Seru sih. Apalagi nanti next penelusuran bareng Angga juga. Boleh kali ya? Boleh. Oke, seru gas. Oke, kalau kayak gitu thank you banget Revaldo, Jero. Tapi yang gue pengen terakhir kali ya, lu boleh yang namanya mempromosikan film lu dan why. Teman-teman semua di sini atau yang nonton harus wajib nonton Sihir Tanah Kubur. Apa yang membuat film ini berbeda? Masa nggak boleh? Masa nggak boleh? Ya boleh dong. Terus jangan sampai kentut paku payung ya. Bukan, jangan sampai invoice tidak di-accept aja. Itu yang parah, bro. Kenapa, Bro Do? Ya kenapa harus nonton film Sihir Tanah Kubur? Karena yang direkturnya dia, ya kan? Ya gue sih cuman wayang doang. Tapi gue sebagai wayang aja ngerasa kalau misalnya ini punya sesuatu yang patut ditonton, patut untuk apa ya, disimak segala macam, semuanya yang ada di situ. Ya mudah-mudahan bisa ditelaah dengan baik dan benar, dipelajari gitu. Ya. Baik buruknya, dan semoga buruknya itu ditinggalin, dijauhin, baiknya ya positifnya harus dipegang teguh lah. Ya. Dari lu, Jar? Kalau dari gue, film ini film gue yang paling dekat dengan budaya, karena fabrikasinya kan ini berangkat dari budaya sekitar gitu. Ini film fiksi tapi kita mengangkat isu yang relate dan dekat dengan sekitar kita. Apa? Banyak orang-orang yang menyimpang atau sesat tapi mengatasnamakan budaya. Either dia menyembah sesuatu tapi dia bilang ini budaya kok, nggak juga. Menghormati iya tapi kayak nggak menyembah deh, should be gitu kan. Kita hidup beriringan.
Jadi film ini gue mencoba untuk ingin menyampaikan kalau kita sebagai manusia harus bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang benar. Jangan sampai terhasut ataupun terkontaminasi oleh mayoritas yang juga belum tentu itu benar. Dan yang paling penting, kalian harus nonton karena di sini Revaldo keren banget, men. Gue setuju karena gue udah nonton. Udah nonton kan? Keren banget kan? Debatable situ. Lo kalau mau ngelihat Joker versi horor ada di sini. Joker. Bukan Joker kan? Cowok keren. Anjay. Udah lah ya. Tanggal kapan, Bro? 23 Juli di bioskop. Di bioskop. Oke. Dikit lagi nonton. Dikit lagi nonton. Ini horor, iya horor. Pasti kalian nyari adrenalin kan. Tapi di sini gue masukin tadi ritual itu gue bikin dengan performing, kita konsep banget, Bau. Karena gue pengen ritual eksotis itu bisa dilihat dan ditonton oleh banyak orang. Dan ya semoga bisa enjoy ya sebagai hiburan ya. Dan dari curhatan lo syutingnya nggak gampang kan? Syutingnya nggak gampang, bro. Karena hujan. Lumpur-lumpuran dia kepleset. Gue dilempar ke liang. Lempar ke liang. Itu dia. Jadi memang worth it to watch. Jadi buat teman-teman semua di sini, The Clients ataupun siapapun yang nonton video kali ini, jangan lupa untuk nonton Sihir Tanah Kubur pada tanggal 23 Juli di bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa ajak teman, ajak keluarga, ajak pacar, ajak siapapun yang istilahnya kalau nonton film horor asiknya deket-deketan ya. Modus sedikit. Jadi kapan Jer? Film untuk detektif Astral Jel? Jawabannya off cam. Kita lihat nanti ya. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Buat kalian yang pengen The Clients, yang pengen detektif Astral mungkin diangkat jadi sinema, tolong jangan lupa DM dia aja terus. Iya. Parah. Jangan salah lu, The Clients gue ini militan nih. Siap The Clients. Mohon doanya agar dilancarkan saja. Amin. So kalau gitu terima kasih Revaldo udah datang hari ini. Jero juga sukses buat film Sihir Tanah Kuburnya. Thank you. Sukses buat semuanya yang terlibat di dalam film ini, karena membuat sebuah film pun juga tidak mudah ya, banyak proses, banyak orang terlibat dan banyak keringat dan darah yang tercucur di karya yang masih dianjay. Sampai jumpa di next konten kita selanjutnya. Semoga kalian mendapat pembelajarannya dari konten kali ini dan jauh-jauh lah dari yang namanya Sihir Tanah Kubur. Tapi filmnya harus ditonton. Sampai jumpa. Salam detektif Astral, mengalami misterius dengan cara khusus. Anjay, see you.